Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alawin Sarnovan akan memaparkan tentang apa itu tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Jadi kita mempunyai kewajiban di mana kita harus melakukan semua kewajiban-kewajiban kita agar terselesaikan. Seperti itu. Nah, yang sini yang akan kita bahas ialah tanggung jawab sebagai individu dan tanggung jawab terhadap tim. Di sini, tanggung jawab terhadap diri sendiri atau kita sebagai individu dalam sebuah organisasi ialah kita bertanggung jawab apa saja yang sudah ditentukan di dalam organisasi tersebut dan kita harus mematuhinya. Nanti kita akan membahas ini lebih lanjut dan ada juga yang kita akan bahas yaitu tanggung jawab terhadap tim atau teamwork. Tanggung jawab terhadap tim sebagai ketua tim dalam sebuah organisasi. Jadi di sini kita berperan sebagai ketua tim atau pemimpinnya dalam sebuah organisasi. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, dimana tanggung jawab terhadap diri sendiri yang pertama ialah kita harus mematuhi peraturan. Apa sih mematuhi peraturan itu? Ya, mematuhi peraturan ialah bertanggung jawab atas aturan yang sudah dibuat di dalam sebuah organisasi. Jadi kita tidak boleh menyalahkan aturan yang sudah dibuat di dalam organisasi tersebut. Jadi kita harus bertanggung jawab apabila organisasi tersebut menetapkan aturan A, B, C, kita harus mematuhi peraturan A, B, C tersebut. Misalkan ada rapat tiap minggu di hari Jumat jam 8 malam, tidak boleh telat. Nah, kita harus mematuhi peraturan tersebut. Jadi kalau bisa kita datangnya sebelum jam 8. Seperti itu. Yang kedua, bersikap. Bertanggung jawab atas keharmonisan dalam organisasi dengan menjaga sikap terhadap satu sama lain. Di sini yaitu sikap kita terhadap orang lain atau sesama tim kita. Kita harus berperilaku yang kayak gimana sih orang-orang yang di sekitar kita itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi bersikap terhadap orang lain. Misalkan orang lain tidak suka kalau kita berisik, kita harus memposisikan diri kita jangan berisik seperti itu. Intinya saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga ada mengerjakan job desk. Jadi kita bertanggung jawab atas job desk yang dikerjakan atau kerjaan yang sudah diberikan. Misalkan kita diberi job desk atau kerjaan membuat PowerPoint untuk presentasi rapat mingguan. Nah, kita harus membuatnya agar pas di hari H PowerPoint tersebut sudah kita kerjakan atau sudah bisa ditampilkan oleh yang akan mempresentasikannya atau kita sendiri mungkin yang mempresentasikannya nanti. Seperti itu. Kedisiplinan. Bertanggung jawab atas kehadiran apabila ada rapat ataupun kegiatan dalam organisasi. Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga kedisiplinan itu penting. Misalkan kita bangun pagi langsung membersihkan tempat tidur, langsung mandi, langsung mengerjakan tugas-tugas yang ada, tidak ditunda-tunda. Nah, di dalam organisasi kedisiplinan itu apa aja sih? Ya mungkin hal sepele tapi itu sangat berharga. Misalkan dalam rapat yang tadi sudah dijelaskan, mungkin jam 8 mulai, kita ya sebaiknya jangan lebih dari jam 8. Ya kalau bisa sebelum jam 8 sudah ada di tempat. Misalkan ada job desk atau kerjaan, ya kita kerjakan sesuai waktu yang diberikan. Jangan menunda-nunda atau bahkan sampai deadline. Seperti itu. Agar tidak lewat dari batas yang seharusnya. Menjaga nama baik. Apa sih menjaga nama baik itu? Yaitu bertanggung jawab menjaga nama baik suatu organisasi. Yaitu dengan cara ya kita menjaga nama baik diri kita sendiri. Misalkan di luaran sana kita berperilakunya seperti apa,
harus sopan, harus baik, seperti itu. Nama baik ya, jadi di luar sana kita juga membawa nama organisasi yang kita ada di, ya intinya membawa nama baik organisasi yang kita pegang atau kita amanatkan. Jadi nama kita baik ya nama organisasi kita baik, nama kita jelek ya organisasi kita akan terbawa juga, wah itu dia dari organisasi ini, kayak gitu. Profesional yaitu bertanggung jawab apapun atas segala yang sudah menjadi tanggung jawab di suatu organisasi. Jadi kita harus bertanggung jawab apapun yang sudah kita lakukan di organisasi tersebut. Jadi kita harus bersikap profesional layaknya kita sebagai apa di organisasi tersebut. Misalkan kita ada di organisasi satu, sedangkan anggota organisasi kita misalkan pacar kita, seperti itu ya, pacar di luar organisasi tapi dalam organisasi ya dia partner kita, jadi ya harus profesional seperti itu. Dan kita harus profesional juga mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita di organisasi seperti itu. Yang kedua, tanggung jawab terhadap tim atau team worker. Di sini saya sebagai pemimpin di dalam organisasi tersebut. Jadi ketua atau pemimpin memiliki tugas yaitu perencanaan. Perencanaan di sini merancang teknis pelaksanaan dan menyusun rencana pengorganisasian kegiatan. Yaitu dalam hal ini pemimpin menjabarkan secara operasional tujuan dari organisasi, kemudian menyusun strategi dalam pencapaian tujuan tersebut, kemudian merancang teknis pelaksanaan dan menyusun rencana pengkoordinasi kegiatan. Jadi semua yang akan kita kerjakan memiliki target misalkan 6 bulan. Dari awal kita sebagai pemimpin sudah merencanakan semuanya secara teknis dan segi apapun. Dan yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Di sini pemimpin berusaha untuk menerapkan tugas-tugas apa yang harus dilakukan dan siapa yang berkompeten untuk melaksanakannya. Selanjutnya saya sebagai pimpinan mengelompokkan tugas-tugas pada kelompoknya masing-masing. Misalkan divisi ini mengerjakan kerjaannya ini, divisi 1 mengerjakan kerjaannya yang ini. Dan juga fungsi memimpin ya, karena saya sebagai pemimpin ya itu yang harus dimiliki, yaitu fungsi memimpin. Di sini saya memiliki fungsi mengarahkan, mendisiplinkan, dan memotivasi anggota saya. Selain itu saya juga bertugas untuk mengelola konflik-konflik yang terjadi dalam organisasi saya. Misalkan ada suatu masalah, ya saya juga harus bisa memecahkan masalah tersebut agar tidak berkepanjangan konflik-konflik itu di antara anggota-anggota organisasi saya, seperti itu. Dan saya juga harus bijak mencari cara-caranya dan pola-pola agar komunikasinya itu tepat satu sama lain, agar konflik itu bisa teratasi atau bahkan tidak ada konflik sama sekali. Nah, fungsi pengawasan ini selain kita merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, kita harus juga mengawasi. Karena kan semua peran itu dilakukan oleh manusia. Manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, di sini kita penting itu untuk mengawasi atau mengontrol agar tidak terjadi kesalahan atau meminimalisasi kesalahan yang terjadi. Apakah kinerja anggota saya sesuai dengan tujuan organisasi yang sudah dilakukan sebelumnya atau tidak? Peran pemimpin. Di sini peran pemimpin ada 3 yang saya buat, yaitu ada hubungan